Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang materi Bahasa Indonesia kelas 5 semester genap. Di antaranya yaitu ada peristiwa. Ada banyak peristiwa terjadi di sekitar kita. Seringkali kita merasa tidak setuju atau sebaliknya mendukung. Oleh karena itu, kita memberikan tanggapan atas peristiwa tersebut. Tanggapan yang baik adalah yang memiliki alasan yang masuk akal. Nah, pada bab ini kita akan belajar menanggapi suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab ini juga akan dipelajari cara mengomentari suatu persoalan. Komentar yang baik adalah komentar yang diberikan secara logis agar dapat ditentukan pemecahannya. Di sini kita bisa melihat peta konsep yang akan dipelajari pada bab 6 yaitu peristiwa. Nah, di sini ada informasi yang dimana informasi ini terdiri dari menanggapi peristiwa dan mengomentari suatu persoalan. Menanggapi peristiwa ini dibagi menjadi dua, yaitu ada mengemukakan alasan dan memberi tanggapan secara lisan. Menanggapi peristiwa, yaitu diantaranya ada memahami cerita tentang peristiwa yang didengar, kemudian memberi tanggapan terhadap peristiwa yang didengar disertai alasan yang logis, dan menentukan hikmah dari peristiwa yang didengar. Kemudian untuk mengomentari persoalan faktual diantaranya yaitu menentukan persoalan yang terjadi, kemudian memberikan komentar terhadap persoalan yang terjadi dengan alasan yang logis, dan memberikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan yang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas pada bab 7 yaitu tentang berita. Ada banyak informasi yang kita temukan di sekitar kita. Suatu informasi dilihat dari segi isi dan keaktualnya. Seringkali beberapa informasi memiliki inti yang sama. Pada bab ini kita akan belajar membandingkan dua buah informasi. Selain itu, kita juga akan mempelajari unsur-unsur pembangun sebuah cerita, baik unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, yang pertama ada membandingkan dua teks informasi. Pada abad sekarang ini, informasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kehidupan sekarang ini sangat tergantung pada informasi. Dunia ini seperti lumpuh seandainya tidak ada informasi. Seorang yang tidak tahu suatu informasi akan tertinggal berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita. Sekarang ini semakin mudah kita mendapatkan informasi baik nasional maupun internasional. Informasi bisa kita dapatkan dari televisi, radio, surat kabar, majalah maupun internet. Media masa ini menyajikan berita-berita yang layak kita terima. Berita-berita berisi hal-hal yang sangat penting. Pentingnya suatu informasi dalam teks berita yang dibaca dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama ada keaktualan berita yang disampaikan dan keakuratan isi berita. Yang kedua, isi berita biasanya menyampaikan informasi tertentu. Dalam membaca sebuah berita, kita harus mampu menemukan masalah utama. Bagaimana cara menemukan masalah utama? Nah, dalam teks berita dapat ditentukan dengan panduan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pembangun dalam karya sastra atau cerita. Kalian tentu pernah membaca karya sastra. Nah, menurut kalian apa yang membuat cerita dalam karya sastra menjadi menarik? Mungkin kalian menyukai tokohnya, latar belakang, atau temannya. Inilah sebagian unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya sastra. Dalam sebuah cerita, pastilah ada unsur-unsur yang membangun cerita tersebut. Nah, diantaranya yaitu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini terdiri dari satu, plot atau alur. Plot atau alur merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Ada alur maju, alur mundur, alur sorot balik, atau alur antiklimaks, dan alur kronologi.
Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam cerita. Penokohan adalah cara pengarang melukiskan tokoh-tokoh dalam cerita yang ditulisnya. Yang ketiga ada latar dan setting. Latar atau setting merupakan tempat atau waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita yang ditulis. Nah, sudut pandang dapat dibedakan atas orang pertama atau pelaku utama, kemudian orang pertama atau pelaku sampingan, dan orang ketiga. Yang kelima ada gaya. Gaya yaitu cara atau teknik yang digunakan pengarang untuk menyampaikan gagasannya. Kemudian yang keenam ada tema. Tema merupakan ide pokok yang menjadi titik tolak pengarang dalam menulis sebuah cerita. Yang ketujuh ada amanat atau pesan. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui novel yang ditulisnya. Nah, di samping itu juga ada unsur ekstrinsik yang dimana meliputi biografi pengarang, kemudian ada ideologi yang dianut pengarang, kemudian agama yang dianut pengarang, kedudukan pengarang cerita di masyarakat, waktu yang melingkupi cerita itu diciptakan, dan pendidikan pengarang. Selanjutnya yaitu kita akan menginjak bab 8, yaitu tentang informasi. Kalian tentu sering menemukan informasi yang disusun dalam bentuk tabel atau bagan. Misalnya susunan nomor telepon, susunan acara, dan susunan menu. Menemukan informasi dari naskah berbentuk demikian bukanlah hal yang mudah, apalagi jika belum terbiasa. Pada bab ini kita akan mempelajari cara mudah membaca informasi. Selain itu, kita juga akan mempelajari ringkasan buku dan cara-cara meringkas buku dengan mudah. Oke, yang pertama yaitu membaca cepat atau memindai diperlukan untuk menemukan informasi dengan cepat. Misalnya, untuk membaca buku telepon, susunan acara, dan susunan menu. Yang kedua, agar dapat membaca cepat dengan baik, kita harus yang pertama menggunakan gerak mata vertikal. Kemudian membaca tidak bersuara, meningkatkan konsentrasi, dan membiasakan dengan berlatih. Selanjutnya yaitu ada ringkasan buku. Ringkasan buku adalah penyajian singkat dari suatu buku. Ringkasan buku berguna agar isi buku tidak cepat terlupakan. Beberapa langkah membuat ringkasan buku, diantaranya yaitu ada membaca naskah asli dengan seksama, mencatat tiap gagasan utama, mereproduksi buku. Bab 9, yaitu pariwisata. Ketika kita melakukan sesuatu hal, biasanya kita melaporkan hasil kepada orang yang menyuruh atau orang yang berkepentingan. Laporan tersebut hendaknya ditulis secara sistematis sehingga mudah ditangkap isinya. Pada bab ini, kita akan mempelajari cara menulis suatu laporan pengamatan dari peristiwa yang kita amati. Selain itu, kita juga akan belajar tentang cara bermain peran dan hal-hal yang penting dalam suatu permainan peran atau drama. Yang pertama, yaitu kita akan membahas laporan pengamatan. Laporan merupakan suatu cara penulis dalam menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan. Laporan berbentuk tertulis yang berisi informasi mengenai suatu fakta yang telah dialami atau diamati. Nah, laporan memiliki fungsi sebagai berikut, diantaranya yaitu memberitahukan atau menjelaskan pertanggungjawaban tugas dan kegiatan. Kemudian, memberitahukan atau menjelaskan hasil pengamatan. Yang ketiga, merupakan dokumentasi hasil pengamatan. Nah, langkah-langkah menulis laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengamatan terhadap satu objek, kemudian mencatat atau mengumpulkan data terhadap objek yang diamati, kemudian membuat kerangka laporan, selanjutnya mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan menyunting hasil laporan agar menjadi lebih sempurna. Setelah belajar menyusun laporan, kita tentu menginginkan laporan kita sempurna.
Untuk itu, kita perlu tanggapan orang lain. Sebaliknya, kita juga bisa memberikan tanggapan terhadap laporan yang disusun orang lain. Bagaimana cara menanggapi laporan yang baik? Agar dapat menanggapi laporan dengan baik, perhatikan hal-hal sebagai berikut, yang diantaranya yaitu ada struktur laporan. Struktur laporan terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian bahasa laporan baik dan benar, dan yang terakhir ada penyampaian laporan. Laporan ditulis dengan menggunakan pelafalan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan disampaikan secara runtut. Jadi, menanggapi isi laporan berarti menilai kebaikan dan kekurangan laporan mengenai struktur laporan, kebahasaan laporan, dan cara penyampaian laporan. Selanjutnya yaitu bermain peran, yaitu komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam bermain peran berdasarkan naskah adalah sebagai berikut. Ada penghayatan. Penghayatan adalah pemahaman terhadap isi naskah drama yang akan dipentaskan yang terlihat pada ekspresi dan pemahaman karakter tokoh. Dalam bermain peran, pemahaman harus dilakukan terhadap keseluruhan teks, tidak hanya terbatas tokoh yang diperankan saja. Kemudian yang kedua ada vokal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bermain peran mengenai vokal, yaitu ada kejelasan ucapan, jeda, dan ketahanan dan kelancaran. Kemudian ada penampilan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penampilan kita adalah yang pertama teknik muncul. Teknik muncul ini yakni cara yang harus ditempuh dalam memperlihatkan diri untuk pertama kalinya. Kemudian gerakan. Gerakan artinya cara mengekspresikan tubuh yang disesuaikan dengan dialog yang diucapkan. Kemudian cara berpakaian. Cara berpakaian sering disebut dengan kostum. Kostum harus disesuaikan benar dengan karakter tokoh sehingga kostum yang dipakai dapat lebih mencerminkan karakter tokoh. Kemudian ada pandangan mata. Pandangan mata juga disesuaikan dengan karakter tokoh yang diperankan. Dan yang terakhir yaitu konsentrasi. Konsentrasi merupakan pengelolaan dari yang dapat menentukan keberhasilan dalam mengekspresikan drama, karena konsentrasi berfungsi sebagai pembalut saat berekspresi. Selanjutnya kita menginjak pada bab terakhir, yaitu bab 10 tentang kreativitas. Nah, di sini yang dimaksud dengan kreativitas yaitu ada menulis puisi, dan di dalam menulis puisi ini juga ada unsur puisi, menanggapi puisi, dan cara menulis puisi. Menulis puisi. Pernahkah kalian menulis sebuah puisi? Puisi merupakan curahan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata. Melalui pilihan kata, penyair berusaha berkomunikasi dengan pembacanya. Selanjutnya yaitu ada menyimpulkan cerita. Nah, sebuah cerita yang dibaca oleh seseorang atau pembaca akan menjadikan seseorang mengetahui isi cerita yang dibaca. Setelah mengetahui cerita yang dibaca, di situ akan ditemukan nilai-nilai kehidupan yang positif. Artinya, nilai-nilai itu dapat dijadikan contoh atau teladan bagi pembaca. Sedangkan nilai-nilai kehidupan yang negatif jangan dilakukan, karena hal tersebut merupakan contoh atau teladan yang tidak bermanfaat bagi pembaca. Menulis puisi ini terdapat unsur intrinsik, yaitu meliputi irama dan rima, yang dimana macam-macam irama atau rima ini ada sajak silang, kemudian ada sajak peluk, kemudian sajak pasangan, dan sajak terus. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada diksi atau pilihan kata yang tepat, kemudian baris dan bait, dan yang terakhir adalah tema. Itu adalah menulis puisi yang terdapat di unsur intrinsik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita milih tema yang menarik terlebih dahulu. Kita tentukan terlebih dahulu tema yang akan kita gunakan.
Kemudian mencari sumber tema yang sesuai dengan pilihan. Kemudian cermati objek. Datalah objek-objek yang dijadikan bahan penulisan puisi. Selanjutnya ada deskripsikan objek-objek yang diamati menjadi larik-larik puisi yang sesuai bentuknya. Selanjutnya gunakan diksi atau pilihan kata, rima, majas yang tepat. Selanjutnya tulislah puisi secara runtut dan suntinglah puisi yang kamu tulis agar menjadi lebih sempurna. Yang terakhir yaitu menyimpulkan cerita. Cara menyimpulkan cerita yaitu ada membaca cerita secara cermat, kemudian menentukan ide pokok cerita yang dibaca pada setiap paragraf atau bagian cerita, kemudian merangkai ide pokok menjadi sebuah kesimpulan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi Bahasa Indonesia kelas 5 semester genap. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.